Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Cek Guleni, tempat kita belajar dan berbagi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal bilangan berpangkat untuk anak-anak ibu di kelas 8. Oke, kita mulai. Apakah itu bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri. Ingat, bilangan yang dikalikan dengan bilangan sendiri sebanyak beberapa kali. Nah, beberapa kali ini contohnya. Misal, 3, kemudian di atas angka 3 di sudut kanannya ini ada angka 4. Nah, ini dibaca 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Nah, karena dibaca 3 pangkat 4, kemudian kita kembali lagi ke definisinya, bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak beberapa kali. Nah, beberapa kalinya ini tergantung pangkatnya. Oke, nah ketika ada soal 3 pangkat 4, itu artinya angka 3-nya dikali dengan angka 3 itu sendiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian tinggal kita cari 3 kali 3, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. Maka jawabannya 3 pangkat 4 adalah 81. Seperti itu. Kita lanjut. Bagian-bagian dari bilangan berpangkat. Tadi sudah Ibu sebutkan. Dari contoh kita 3 pangkat 4. Nah, angka 3 dan angka 4 itu ada namanya sendiri. Oke, yang pertama itu adalah angka 3-nya tadi, atau di contoh berikutnya ada angka 5 pangkat 3. Nah, yang pertama itu ada yang dinamakan dengan basis atau bilangan pokok. Nah, bilangan pokok atau basis ini adalah bilangan yang dikalikan berulang kali. Nah, bilangan yang dikalikan berulang kali itu disebut dengan basis. Di sini dapat anak-anak lihat ada angka 5 yang dilingkar oleh titik-titik putus-putus tuh. Itu adalah basis. Nah, angka 5-nya disebut dengan basis. Oke? Jadi, basis adalah bilangan yang dikalikan berulang kali. Sebanyak beberapa kali itu adalah basisnya. Nah, dalam contoh ini adalah angka 5. Kemudian yang kedua adalah pangkat atau disebut dengan eksponen. Nah, jadi kalau Ibu sebutkan 5 pangkat 3. Nah, 3-nya adalah pangkat. Ini dia pangkatnya atau eksponennya. Nah, 3 ini menunjukkan beberapa kali si basis dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, itu namanya pangkat atau eksponen. Contohnya 5 pangkat 3, artinya basisnya yaitu angka 5 akan dikalikan dengan angka 5 ini sendiri sebanyak 3 kali. Misal, ini Ibu jabarkan. Jadi kalau 5 pangkat 3 artinya angka 5-nya dikali sebanyak dirinya sendiri. Angka 5-nya dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya. Nah, artinya 5 kali 5 dirinya sendiri kali 5 sebanyak angka yang menjadi pangkatnya. Karena di sana tertera angka 3, maka angka 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Seperti itu. Jadi, yang perlu anak-anak Ibu tekankan, fokus jangan asal kali. Perhatikan dulu. Nah, seringkali yang kalian kalikan itu 5 kali 3. Nah, ini salah ya. Sama sekali bukan 5 kali 3. Karena pangkat itu artinya angka basisnya ini diulang atau dikalikan dengan basisnya ini juga sebanyak pangkatnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke aturan bilangan berpangkat. Yang pertama, bilangan berpangkat 1. Nah, bilangan berpangkat 1 ini contohnya misal A. Pangkat 1 sama dengan A. Maka ketika ada sebuah bilangan yang dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, di sana ada 5 pangkat 1. Nah, basisnya 5, eksponennya 1. Maka hasilnya adalah 5. Kalau kita kembali ke definisinya tadi, pangkatan itu kan bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Nah, sebanyak apa? Sebanyak pangkatnya atau eksponennya. Karena di sana eksponennya 1, maka basisnya ini, di mana basisnya sendiri angka 5, hanya berdiri sendiri. Tidak bisa dikalikan dengan 5 lagi, karena kalau Ibu buat dikalikan 5, di sana sudah ada 2 angka 5-nya. Sedangkan eksponen kita 1. Nah, maka
bilangan apapun, basis apapun, kalau berpangkat 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke bilangan berpangkat 0. Nah, di sana terdapat A, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu boleh. Asalkan tidak 0 ya. Nah, jika ada sebuah bilangan, A ini maksudnya ada sebuah bilangan kecuali 0 ya. Kemudian berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, kita masuk ke contoh. Di sana ada angka 7 sebagai basis, kemudian eksponennya 0 bagi pangkatnya 0, maka jika kita cari hasilnya adalah 1. Nah, jadi bilangan apapun jika dipangkatkan dengan 0 atau basisnya 0, misalnya 7 pangkat 0, 8 pangkat 0, 100 pangkat 0, maka semuanya itu hasilnya adalah 1. Oke? Nah, untuk yang dua ini, anak harus ingat ini, harus ingat. Yang pertama yang berpangkat 1, kalau berpangkat 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Tapi kalau berpangkat 0, nah hasilnya adalah 1. Kita lanjut. Kita lanjut ke bilangan perkalian bilangan berpangkat. Di sini dengan catatan basisnya yang sama ya, basisnya sama. Aturannya, jika basisnya sama, maka tambahkan eksponennya. Eksponen tadi adalah pangkatnya. Jadi kalau anak-anak ketemu bilangan yang basisnya sama, kemudian dikalikan dan pangkatnya berbeda, maka pangkatnya kita jumlahkan dan basisnya tetap. Jadi kita masuk ke contoh. Di sana ada contoh 2 pangkat 3, basisnya 2, pangkatnya 3 atau eksponennya 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, basisnya 2, pangkatnya 2. Basisnya sama-sama 2. Ini dia. Kemudian pangkatnya yang kita tambah. 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 berapa? Iya, 5. Jadi hasilnya 2 pangkat 5. Basisnya tetap 2 sesuai soal awal. Kemudian pangkatnya yang kita jumlahkan 3 tambah 2, 5. Dan kemudian barulah kita tentukan hasilnya. Karena ada 2 pangkat 5, itu artinya angka 2 ini akan dikalikan dengan angka 2 itu sendiri sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Kali 2, 16 kali 2, 32. Oke, hasilnya 32. Kita lanjut ke pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama. Jadi ada perkaliannya, ada pembagiannya, lawannya. Nah, di sana aturannya, jika basisnya sama, maka kurangkan eksponennya. Kalau tadi ketika dikali, eksponennya kita tambah atau pangkatnya kita tambah. Tapi ketika dibagi, pangkatnya kita kurang. Iya, kebalikannya. Di sana bisa kita lihat aturan umumnya, jika ada sebuah bilangan A pangkat N, kemudian dibagi, kemudian dibaginya dengan A pangkat N, di sana dapat kita lihat basisnya sama-sama A, dan pangkatnya yang berbeda, yaitu M dan N. Nah, maka cara mencarinya atau cara menemukan hasilnya adalah basisnya tetap A. Ini artinya basisnya tetap pada soal awal, kemudian eksponennya kita kurang. Jadi eksponen dari suku pertama dikurang eksponen dengan suku kedua. Nah, di sana dapatlah A pangkat M dikurang N. Kita masuk ke contoh. Contohnya 5 pangkat 4. Jadi basisnya 5, pangkatnya 4 atau eksponennya 4 dibagi 5 pangkat 2. Jadi di sana dapat anak-anak lihat basisnya sama-sama 5, oke. Nah, kemudian pangkatnya atau eksponennya yang pertama itu 4, kemudian suku kedua itu 2. Maka kita dapat mencarinya dengan 5 basis awal, kemudian pangkatnya 4 dikurang 2. Oke, lanjut. Tetap basisnya 5, kemudian pangkatnya 4 dikurang 2, hasilnya 2. Nah, jadi sisalah pangkatnya 2. Jadi jawabannya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ini baru kita jabarkan bilangan berpangkat, artinya basisnya atau angka utamanya, bilangan utamanya dikali dengan bilangan itu sendiri sebanyak berapa angka eksponennya atau pangkatnya. Dalam hal ini 5 pangkat 2 artinya 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, 5 kali 5 artinya 25. Oke,
Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke pangkat dari pangkat. Nah, aturannya jika ada pangkat di dalam pangkat, maka yang perlu kita operasikan adalah eksponennya atau pangkatnya. Oke? Nah, di sini ada aturannya. Jika terdapat sebuah bilangan A pangkat M, kemudian dikurung, lalu dia dipangkatkan lagi dengan N. Nah, di sini artinya pangkatnya ini angka yang berbeda, tapi basisnya 1 ini A. Maka cara menemukan hasilnya atau mengoperasikannya adalah basisnya tetap A, kemudian pangkatnya M dikali dengan N. Kita masuk pada contoh. Di sana ada contoh 3 pangkat 2, basisnya 3, pangkat 2. Nah, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Maka sama dengan 3, pangkatnya 2, dikalikan dengan pangkatnya 3 yang di luar tanda kurung ini. Oke, jadi sama dengan basisnya tetap 3, pangkatnya kita kalikan 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 6. Nah, sampai di sini untuk menemukan hasil dari 3 pangkat 6, maka kita perlu mengingat definisi bilangan berpangkat, yaitu perkalian bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak apa? Sebanyak jumlah eksponennya atau pangkatnya. Jadi 3 dikalikan sebanyak, ulang, jadi 3 dikalikan sebanyak 6 kali. Nah, dikalikan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 pangkat 6 ini artinya angka 3-nya akan berulang sebanyak 6 kali. Oke, kita lanjut. Bilangan berpangkat negatif. Nah, aturannya jika ada sebuah bilangan berpangkat negatif, maka sama dengan kebalikannya. Nah, di sini maksudnya di sini ada A pangkat negatif N. Nah, kebalikan dari bilangan satuan ini atau A pangkat negatif N adalah 1 per A pangkat N. Jadi ketika dia berubah menjadi bilangan pecahan, ini kan bilangan bulat nih jadinya. Nah, bilangan berpangkat atau kalau dia basis saja kan bilangan bulat. Nah, ketika dia mau diubah menjadi pangkat positif, maka dia berubah menjadi kebalikannya atau berubah menjadi bilangan pecahan. Jadi ketika dia A pangkat negatif N, maka bentuknya akan berubah 1 per. Nah, jadi di bagian atas ini tetap angka 1, pembilangnya tetap 1, tidak ada yang berubah. Nah, basisnya diam di bawah dengan eksponennya. Ingat, ketika dia sudah berubah menjadi bentuk pecahan dan dia basisnya pindah ke bawah, ini menjadi penyebut, maka jangan lupa pangkatnya yang negatif ini berubah jadi positif. Pangkatnya negatif berubah jadi positif. Nah, ingat, ketika dia sudah berubah jadi pecahan, maka pangkatnya berubah. Nah, begitupun sebaliknya. Seandainya ada bilangan pecahan berbentuk bilangan pangkat negatif, misalnya A pangkat negatif N, maka jika ada bilangan pecahan nih A pangkat negatif N, nah maka cara merubahnya menjadi bilangan berpangkat positif, dia akan kembali ke kebalikannya. Kalau tadi dia bilangan bulat atau dia berdiri sendiri menjadi bilangan pecahan, nah kalau dari pecahan dia akan naik menjadi A pangkat N gitu ya. Oke, sebentar. Jadi dia akan berubah menjadi A pangkat N. Nah, kita lanjut ke contoh. Di sana ada contoh 2 pangkat negatif 3. Nah, untuk menemukan hasilnya atau untuk mengoperasikannya, maka kita ubah dia dulu menjadi pangkat positif. Nah, untuk mengubah pangkat positif kita jadikan dia kebalikannya. Nah, dalam hal ini jadi bentuk pecahan. Nah, ingat pembilangnya 1 per, kemudian nih yang 2 pangkat negatif 3 menjadi penyebut. Tapi yang perlu kita ingat adalah pangkatnya negatif berubah jadi positif. Iya, benar sekali. Nah, sampai di sini tinggal dijabarkan 1, 2 pangkat 3 itu artinya bilangan angka 2 akan berulang atau dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali sesuai angka eksponennya ya. Nah,
2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Maka hasil akhirnya adalah 1/8. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, di hasil akhirnya adalah 1/8. Kita lanjut latihan soal. Berapa hasil dari 2 pangkat 3? Nah, kita harus ingat lagi nih aturan dari perpangkatan. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, ya 8. Jadi 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3 ya. Bukan, ini salah, tetot. Jadi yang benar itu ini. Jadi jawabannya adalah 8. Kita lihat jawabannya. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah 8. Lanjut. Berapakah hasil dari 5 pangkat 0? Nah, bagaimana? Yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika ada sebuah bilangan berpangkat 0, maka hasilnya akan berapa? Ya, hasilnya semua bilangan akan menjadi. Jadi tadi kita sudah pelajarin yang ini. A pangkat 0. Jika ada sebuah bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya iya 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Jadi jawabannya adalah B. Ya, benar sekali. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Berapakah hasil dari 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3? Nah, ini kita masuk ke perkalian dengan basis sama. Aturannya adalah jika ada sebuah bilangan berpangkat M kali sebuah bilangan dengan basis yang sama berpangkat N, maka iya pangkatnya kita tambah. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, 3, 2 ditambah 3. Iya, basisnya 3, pangkatnya 2 ditambah 3. Jadi berapa tuh? Jadi jawabannya 3 pangkat 5. Nah, karena yang ditanya ini adalah berapa hasil. Jadi sudah kita ingat aturannya, kita cari hasilnya. 3 pangkat 5 itu artinya lagi 3 akan berulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal kita kalikan. Oke, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, berapa? Iya, 27. 27 kali 3, berapa? Iya, 81. 81 kali 3, yep. Nah, berapa jawab? Oke, setelah kita kerjakan sebelumnya, maka 81 kali 3 hasilnya, iya, hasilnya bukan 81 ya, hasilnya adalah 243. Ini jawaban yang salah. Kita lanjut. Berapa hasil dari 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 1? Nah, kalau mau gampang, kamu boleh ubah dia menjadi bentuk pecahan ke bawah. Atau bagi ke bawah ya. 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 1. Nah, di sini bisa kita lihat dengan jelas basisnya sama-sama 4. Jadi aturannya adalah bilangan dengan basis yang sama ketika dibagi maka apa? Pangkatnya kita kurang. Jadi 2 dikurang 1 berapa? Iya, 2 dikurang 1 itu 1. Ingat kalau pangkatnya 1 tidak perlu kita tuliskan. Oke, kalau dia 4 pangkat 1 hasilnya berapa? Dan hasilnya adalah 4. Jadi bilangan yang berpangkat 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri, atau aturannya A pangkat 1 sama dengan A. Oke, ini yang perlu diingat ya. Oke, kita lanjut. Untuk soal berikutnya, berapakah hasil? Ingat, kalau ditanya hasil, maka dia maunya hasil akhir setelah kita operasikan. Di sana 6 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Nah, kalau bertemu seperti ini, anak-anak boleh jabarkan. Atau jika sudah ingat aturannya, bisa langsung saja. 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu artinya 6 akan berulang sebanyak 2 kali ya. Nah, artinya 6 kali 6. 6 kali 6, iya 36. Kemudian 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 juga sama karena basisnya 2, pangkatnya 2 atau eksponennya 2, maka basisnya ini basis akan berulang sebanyak 2 kali. Akan berulang sebanyak 2 kali ya. Nah, ingat. Tolong dibedakan yang berulang itu basisnya, bukan pangkatnya, walaupun di sini
angka basis sama eksponennya sama ya, basis dan pangkatnya sama. Ingat. Jadi 2 pangkat 2 berapa? Iya, 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 hasilnya 4. Kalau sudah seperti ini, kita lihat operasinya. Nah, operasinya di sini adalah tanda tambah. Maka di sana, setelah kita cari, kita pisahkan, kita tambah. 36 tambah 4 berapa hasilnya? Ya, hasilnya 40. Dan jawabannya benar, 40. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sana tanyakan hasil dari 9 pangkat 1 ditambah 9 pangkat 0. Nah, di sini kalian harus ingat aturannya. Jika sebuah bilangan yang berpangkat 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian aturan yang berikutnya, jika sebuah bilangan berpangkat 0, maka hasilnya benar sekali 1. Semua bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Ini harus kalian ingat. Kita kembali ke soalnya. 9 pangkat 1 artinya adalah 9 pangkat 1 artinya adalah 9 itu berulang banyak 1 kali, atau bilangan itu sendiri, atau basisnya. Nah, maka 9 pangkat 1 sama dengan 9. Kemudian 9 pangkat 0. Kita lihat lagi di aturan kita, 9 pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka 9 pangkat 0, 1. Di sana kita perhatikan lagi operasinya, ditambah atau dijumlahkan. Tinggal kita jumlahkan, 9 tambah 1 hasilnya 10. Kita lihat jawabannya, benar sekali jawabannya 10. Oke, dan selesai sudah materi kita hari ini. Silakan anak-anak ibu pelajari ulang dan bisa dibuat resumenya atau diringkas kembali bagian-bagian yang penting agar di kemudian hari anak-anak ibu bisa membaca dan mempelajarinya kembali. See you, bye-bye.